Selamat pagi, teman-teman, Bapak Ibu. Ini tanggal 17 Desember tahun 2022, pukul 6 lewat 12 menit Indonesia Barat, hari Sabtu, pagi. Morning, friends. This is 17 December 17, 2022, 6:12 in the morning. Jadi saya lagi lihat Goto lagi. Kemarin saya sudah tayangkan satu pendapat tentang Goto. Ini asik ya. Ini saya kira asiknya ini mulai seperti BRMS ya, waktu saya BRMS dan Bumi. Kalau yang ikuti kanal saya tentu lihat bahwa saya terus mengikuti perkembangan dua saham itu, dan kelihatannya Goto juga akan begitu. Ini bakal seru. Ya, jadi saya akan rajin memantau. uh, I think this will be a very interesting period for Goto, and I will try to monitor and put my opinion more in the short future. Jadi begini ya, sebagai yang saya sampaikan di tayangan yang lalu, yang pertama kesimpulan saya adalah bahwa ada pihak atau rombongan yang menjatuhkan harga dan sudah menjatuhkan harga, tapi tidak ingin menjual terlalu banyak. Itu kesimpulan pertama. Ini kesimpulannya bisa macam-macam ya. Nah, ini dulu. Kemudian yang kedua, kemarin saya sampaikan bahwa kalau saja Goto bisa menurunkan loss-nya mendekati 10 triliun saja dari 20-an sekarang, dan tetap growth, tumbuh seperti yang terjadi terakhir ini, saya kira Goto tetap menarik sebagai sebuah perusahaan teknologi. Akan banyak negara atau perusahaan besar yang tertarik. Nah, kelihatannya dari catatan keuangan kemarin, Goto berhasil tumbuh baik dengan loss yang masih bertambah. Tapi mudah-mudahan saja ada efisiensi atau peningkatan pendapatan yang bisa perbaiki situasi. Yang ketiga, kemarin saya sampaikan bahwa potensi pertumbuhan transaksi harian di masyarakat Indonesia sangat besar karena fasilitas publik yang baru yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi akan segera memberikan peluang kerja bertumbuhnya bisnis kecil sehingga transaksi masyarakat banyak akan menjadi besar. Nah, ini adalah pasar yang kuat untuk Goto karena memang Goto berbisnis pada transaksi harian dari masyarakat umum. Jadi ketiga kesimpulan ini sebenarnya saya ingin menjawab satu pertanyaan. Goto ini masih barang bagus nggak sih? Goto ini masih barang bagus nggak? Atau ini barang yang sudah usang atau tidak layak lagi kita lihat untuk masa depan? Dari tiga hal yang saya sampaikan tadi, saya masih melihat ada kemungkinan ini masih barang bagus. Dan kalau ini masih barang bagus, maka harga sekarang sudah murah, lumayan murah. Kira-kira begitu. Nah, ternyata kemarin ini dikonfirmasi dengan pembelian 2,5 triliun oleh rombongan atau pihak tertentu. Kita tidak tahu apakah ini rombongan yang sama dengan yang menekan harga atau rombongan yang lain lagi, itu kita tidak tahu. Tapi intinya ada rombongan yang tiba-tiba membeli 2,5 triliun dalam satu hari. Ini kan menunjukkan minat dari pihak yang besar. Nah, pihak yang besar ini kan punya informasi yang lebih banyak dari kita. Mereka mungkin punya ya akses ke dalam informasi yang lebih rahasia dan sebagainya.
Jadi bagi saya ini sih konfirmasi bahwa ada pihak yang menganggap Goto ini masih barang bagus. Karena 2,5 triliun ya. Kalau cuma 200 miliar, 500 miliar, saya belum tertarik. Tapi karena 2,5 triliun dan mengingat bahwa uang yang dikumpulkan Goto waktu masuk bursa adalah nggak sampai 15 triliun. Tidak sampai 15 triliun, 14, sekian. Jadi uang 2,5 triliun itu di bursa saham itu matters, sangat penting. Jadi bagi saya adalah konfirmasi bahwa masih ada pihak yang sangat berminat terhadap Goto. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah rombongan yang masuk 2,5 triliun ini apakah sama dengan rombongan yang menekan harga, menjatuhkan harga dari 200-an sampai 100? Itu pertanyaannya. Nanti kita bahas. So, the question for me is this Goto still a good stock for long future, for investment? So I have three conclusion. First, there is somebody big who tried to push down the price, but without selling too many stocks. This is interesting. And the second, if Goto able to reduce their loss, say close to only 10 trillion per year, I think this company will still very attractive for big investors. Very, very big investors. And the third, Jokowi government already installed very big, wide, colossal public facility for economy. So most people, ordinary people, may use this facility for their business, small entrepreneurs. It will increase the daily transaction of people, and this is the big market for Goto. So this is my three conclusion, and then there is a confirmation when some one party buy the stock 3 days ago, 4 days ago, for a value of 2.5 trillion. It's a big one because the total value of Goto when it joined the stock market is not total value. The money they get from the stock market is 14 billion, more or less. So 2.5 trillion compared to 14 trillion is a big portion. So for me, this is another confirmation that Goto is still interesting, still attractive for long future. Long future, not short term. And I am a short term trader. Jadi menurut saya sih, saya sementara ini menyimpulkan Goto masih menarik sebagai barang bagus nanti di kemudian hari. Sekarang masih banyak masalah. And now, in this coming near future, there are still many problems, politically and economically. I think the price will still be, how to say, fluctuated in the low range. Jadi, saya pikir sih belum akan buru-buru naik, tapi karena saya sudah menyebutkan ini adalah barang yang bagus untuk jangka panjang, maka saya mulai mencari timing, apakah kapan mau masuk ini. Saya bilang long karena saat ini situasi dunia memang masih seru ya, ada Ukraina, ada perang
minyak, perang energi, kemudian perang mata uang, dolar. Di Indonesia sendiri kita menghadapi tahun politik. Dan tahun politik kali ini sangat menentukan minat investor terhadap Indonesia. Saya ulang, tahun politik kali ini sangat menentukan minat investor terhadap Indonesia. Kenapa? Karena yang kita lihat saat ini adalah pertarungan antara sentimen kebangsaan melawan sentimen keumatan, sentimen agama. Nah, pertarungan ini yang kelihatan muncul saat ini. Kita lihat Anies Baswedan sudah keliling ya di beberapa daerah, Garut, Ciamis, Aceh, Riau, Sumatera Barat, yang semuanya kita pahami sebagai daerah dengan sentimen agama yang kuat. Nah, kalau sentimen agama ini yang dimainkan oleh kandidat atau tokoh Anies Baswedan ini akan menjadi satu indikator bagi para investor untuk melihat Indonesia ini akan berkembang ke arah negara seperti apa. Kalau akan berkembang ke arah negara dengan sentimen yang kuat, ya, sentimen agama yang kuat, saya kira ini akan mengkhawatirkan bagi investor. Karena sentimen agama yang kuat di satu pihak tentu akan mendapat perlawanan dari pihak yang lain. Walaupun pihak yang lain ini misalnya jumlah secara presentasinya kecil, katakanlah 30% atau 20%, tetapi ada kekuatan ekonomi di balik tersebut. Dan juga ada big power di luar negeri yang akan bermain. Dan kita tahu juga bahwa minoritas ini juga tinggal di daerah yang luas, seperti Papua, NTT, yang punya sumber alam yang besar. Jadi, kalau yang muncul adalah semangat keagamaan atau keumatan yang berlebihan, saya kira ini akan menakutkan bagi investor, dan ini akan tentu berpengaruh kepada bursa saham kita. Tetapi, kalau ternyata yang kuat adalah sentimen kebangsaan, ya, sebagai satu bangsa yang aneka ragam, yang memang berniat menjadi satu bangsa yang sejahtera dan kuat, dan berhasil memelihara ikatan persatuan, ini akan menjadi satu sentimen positif bagi investor, karena mereka melihat satu situasi yang terkendali. Jadi ini analisa bisnis ya, ini bukan pro agama tertentu, tidak. Ini analisa bisnis karena sejarah menunjukkan di negara manapun bila terjadi sentimen agama yang kuat, maka akan terjadi konflik antar pihak, antar sentimen. Nah, jadi sudah banyak contohnya. Nah, ini saya kira akan menarik untuk kita perhatikan setahun ke depan dan akan berpengaruh pada bursa saham. Itu pengalaman saya selama ini. So in my experience in this stock market, the political tension has a direct implication on prices. Yeah, this is what I see within more than 10 years of my trading in stock market. So next year is a very political year, and there will be a high tension for political competition. The problem is there is indication that the tension will be between two big sentiments: sentiment of nationality, national sentiment, and religion sentiment. These two sentiments, if it is in tension, it will have a big effect on the future of Indonesian economy. So next year will be very interesting. So my conclusion is Gotoh has a good prospect in the long future, but for short future, near future, there is still a big problem
for this development, for GoTo development, and for investor interest. But for traders like us, I think it is maybe a good opportunity. Why? Because the possibility is the price will be fluctuated at the low range. This is my my thinking, my prediction. So it means this fluctuation at the low range for me is a good situation because we can find opportunity, yeah, to get trading profit while the price is still safe, low range of price for a good stock is opportunity, is safe. So I think this is under 100 is a safe price for GoTo. Of course, it will be, not of course, it's still possible to fluctuate it. Yeah, we will see, maybe we will see that fluctuation under 100. Jadi saya merasa ini kesempatan yang baik untuk trading karena harga akan berfluktuasi di daerah bawah, di bawah 100 atau mungkin di bawah 150, ya, masih di bawah. Jadi dan bagi saya berdagang untuk barang yang bagus tapi di wilayah harga yang rendah itu adalah satu peluang yang menarik, ya, karena harga bawah itu relatif aman untuk jangka panjang. Tapi kita bisa mendapatkan satu peluang fluktuasi. Ya, saya memang lebih bekerja untuk fluktuasi. Karena itu bagi saya situasi sudah mulai menarik. Saya baru punya sedikit sekali, ya. Kemarin saya beli 1.300 lot, sudah saya jual 1.000, dapat profit kecil. Sekarang saya punya 300 lot saja dan saya akan mulai saya sudah rencanakan satu budget yang lebih besar, ya. Saya kira antara 5% sampai 10% dari modal saya, tetapi tentu saya seperti biasa akan mencicil, akan melihat situasi, karena saya memang pedagang fluktuasi. Pedagang jangka pendek yang mencoba memahami pasar dengan membaca grafik dan informasi teknisnya. Demikian, jadi bagi saya ini adalah memantau terus GoTo, mencari timing untuk keluar dan masuk. Harga saat ini adalah 96, punya saya masih terlalu sedikit, ya, cuma 300 lot. Jadi minggu depan, ya, mudah-mudahan masih belum naik ke atas 100 atau turun lagi juga oke. Saya akan tambah lagi dalam mungkin porsi yang lebih besar. So I'll try to find timing to buy more because what I have now is very small. It's only 300 lots at the price of I think 95. And next week, if the price still at this low range, I will add some more. I already set my target for my investment, maybe around 5% to 10% of my capital, but I will entry stepwise, yeah. Stepwisely. It's my habit, my way of doing trading. I'm a fluctuation trader. I'm a long-term investor. I'm old. I don't have time for long investing. Oke, Bapak Ibu, itu saja pagi ini. Sehat selalu. Salam.